Selamat pagi Pak Nikolas. Nama saya Joseph Riyadi Aryo Pamukir dan saya dari jurusan Sistem Informasi kelas LK11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari final exam Information System Analysis desain saya. Di sini yang pertama itu saya diminta untuk memilih eh, bis memilih bisnis berdasarkan dari NIM akhiran NIM-nya. Karena di sini saya memiliki NIM yang ganjil yaitu 3, saya memilih bisnis tiket.com. Yang pertama itu saya diminta untuk menganalisis dari aplikasi tiket.com dan membuat use case diagramnya. Dan ini saya sudah membuat use case diagramnya. Lalu untuk yang kedua itu saya diminta untuk membuat domain class diagram dari aplikasi tiket.com. Dan ini saya sudah membuat domain class diagramnya beserta atribut-atributnya dan beserta relationship-nya. Lalu berdasarkan domain class dan use case diagram di atas, saya diminta untuk membuat 3 fully use case description berdasarkan use case di atas. Yang pertama itu saya memilih untuk membuat use case description yang mengisi form sign up. Di sini use case name-nya itu mengisi form sign up. Skenario-nya pengguna membuat akun dengan mengisi form sign up. Lalu ada triggering event-nya itu pengguna ingin membuat akun pada aplikasi tiket.com. Lalu di sini ada precondition-nya juga, di mana pengguna uh, telah menginstal aplikasi tiket.com dan pengguna belum memiliki akun. Lalu di sini ada flow of activities-nya itu, di mana aktor yang pertama itu ada pengguna memilih menu sign up. Lalu sistem akan menampilkan form sign up akun. Lalu yang kedua itu pengguna akan memasukkan data diri yang dibutuhkan. Lalu sistem sendiri akan menampilkan pemberitahuan bahwa data diri pengguna berhasil disimpan. Lalu yang kedua itu saya memilih membuat mengisi form review pemesanan. Di sini skenario-nya itu pengguna melakukan review dengan mengisi form review pemesanan. Lalu ada triggering event-nya itu pengguna ingin memberikan review terhadap pemesanan yang sudah dilakukan. Lalu di sini juga ada precondition-nya itu di mana objek pengguna dan pemesanan harus tersedia. Maksudnya itu adalah jadi penggunanya itu ada terdaftar di database dan penggunanya juga harus sudah melakukan pemesanan. Lalu yang kedua itu pelanggan telah memiliki akun pada aplikasi tiket.com. Lalu yang terakhir itu pelanggan telah melakukan pemesanan pada aplikasi tiket.com. Lalu di sini ada flow activities-nya. Yang pertama itu pengguna memilih fitur review pemesanan. Lalu sistem akan menampilkan form review. Lalu yang kedua pengguna mengisi data form review. Lalu yang kedua titik satu ini ada sistem menyimpan data form review. Lalu yang ketiga itu saya memilih mengisi form pembatalan pemesanan. Triggering event-nya itu ada pengguna ingin membatalkan pemesanan di aplikasi tiket.com. Lalu ada precondition-nya itu ada objek pengguna dan pemesanan juga harus tersedia. Lalu yang kedua itu pelanggan telah memiliki akun pada aplikasi tiket.com. Lalu yang ketiga, pelanggan telah melakukan pemesanan pada aplikasi tiket.com. Lalu yang terakhir, status pemesanan itu masih upcoming atau belum belum terjadi. Lalu di sini juga ada flow of activities-nya. Yang pertama itu pengguna memilih pemesanan untuk dibatalkan. Lalu sistem akan menampilkan halaman form pembatalan pemesanan. Lalu yang kedua, pengguna mengisi data pada form pembatalan pemesanan. Lalu sistem akan menyimpan data form pembatalan pemesanan dan akan mengupdate-nya. Oke, yang kedua itu saya diminta untuk membuat activity diagram for use case. Di sini saya membuat activity diagram for use case untuk mengisi form sign up. Di sini ada activity for use case. Lalu untuk yang kedua itu ada mengisi form review pemesanan. Nah, di sini juga ada use case-nya. Activity diagram for use case. Lalu yang terakhir itu ada mengisi form pembatalan pemesanan. Di sini juga ada activity diagram for use case. Lalu yang ketiga itu saya diminta untuk membuat sistem sequence diagram atau SSD berdasarkan use case diagram yang sudah dibuat. Di sini saya memilih mengisi form sign up. Nah, di sini ada SSD-nya. Lalu yang kedua, ada mengisi form review pemesanan. Lalu yang terakhir ada mengisi form pembatalan pemesanan. Lalu untuk nomor 4 sendiri itu saya diminta untuk membuat CRUD matrix. Di sini untuk kolomnya itu sendiri
itu ada menggunakan sesuai dengan domain class, yaitu pengguna, pemesanan, pembatalan pemesanan, transportasi, penginapan, spa kecantikan, dan review. Lalu untuk yang ke bawah ini ada sesuai dengan use case-nya. Di sini itu pada mengisi form sign up, pengguna itu dapat melakukan create dan read pada uh, database pengguna. Lalu yang kedua itu mengisi form pemesanan tiket transportasi itu akan meng-create dan read dari database pemesanan, dan juga pada transportasi jika dia memilih tiket transportasi. Lalu yang kedua itu ada mengisi form pemesanan penginapan. Dia akan create dan read pada tabel pemesanan dan akan meng-create dan read pada tabel penginapan. Lalu yang keempat itu ada mengisi form pemesanan tiket spa dan kecantikan. Di sini juga akan meng-create dan read pada tabel pemesanan dan akan create dan read pada database spa kecantikan. Lalu yang kelima itu ada mengisi form pembatalan pemesanan. Di sini tuh pada tabel pemesanan itu akan diupdate dan di delete. Lalu pada tabel pembatalan pemesanan itu akan create dan read. Lalu pada tabel transportasi itu akan update, dan penginapan juga akan update, dan sepakatnya kan itu akan update. Jadi ini tergantung apa yang dia batalkan. Lalu yang terakhir itu mengisi form review pemesanan. Dia akan meng-read data dari pemesanan, lalu akan meread juga data transportasi, penginapan, serta spa kecantikan, dan akan meng-create dan read dari tabel review. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang berkenan. Terima kasih, Pak.